Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi mengenai metodologi studi Islam. Jadi metodologi studi Islam sendiri adalah pengetahuan tentang cara-cara yang berlaku dalam kajian atau penelitian studi Islam. Ada beberapa tujuan metodologi studi Islam. Yang pertama itu penguasaan disiplin ilmu modern, khazanah warisan Islam, membangun relevansi Islam dengan masing-masing disiplin ilmu modern, memadukan nilai-nilai dan khazanah warisan Islam secara kreatif dengan ilmu-ilmu modern, dan yang terakhir adalah pengarahan aliran pemikiran Islam ke jalan-jalan yang mencapai pemenuhan pola rencana Allah. Nah, untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut, Al-Faruqi menyusun 12 langkah yang harus ditempuh terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu penguasaan disiplin ilmu modern yang mencakup prinsip, metodologi, masalah, tema, dan perkembangannya. Setelah itu baru disurvei disiplin ilmu. Selanjutnya itu penguasaan khazanah Islam mengenai ontologi. Jika ontologi sudah paham, maka penguasaan khazanah Islam, ilmiah Islam tentang analisis. Selanjutnya penentuan relevansi Islam yang khas terhadap disiplin-disiplin ilmu. Nah, selanjutnya penilaian secara kritis terhadap disiplin keilmuan modern dan tingkat perkembangannya di masa kini. Dan juga penilaian secara kritis terhadap khazanah Islam dan tingkat perkembangannya di masa ini ya. Setelah itu baru survei permasalahan yang dihadapi umat Islam. Selain umat Islam, juga survei permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Nah, lanjut analisis dan sintesis kreatif. Setelah itu penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam. Baru yang terakhir adalah penyebarluasan ilmu yang sudah diislamkan. Nah, studi Islam dalam dinamika global. Secara istilah Islamic Studies yang secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam dengan tujuan untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar mereka dapat melaksanakan dan mengamalkannya dengan benar. Selain itu, di luar kalangan umat Islam, studi keislaman ini bertujuan untuk mempelajari seluk-beluk agama dan praktik-praktik keagamaan yang berlaku di kalangan umat Islam yang semata-mata sebagai ilmu pengetahuan atau Islamologi. Arah dan tujuan studi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam tentang hakikat agama, tentang agama Islam, bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis, dan juga bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarahnya. Yang ketiga itu untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Studi kawasan Islam. Adanya perkembangan studi dan pembentukan wilayah Islam menjadi sebuah pendekatan untuk menyebarluaskan Islam dari suatu wilayah ke wilayah lain. Pendekatan studi Islam dalam rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Jadi studi Islam ini sendiri itu adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik itu yang berhubungan dengan ajarannya, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari atau sepanjang sejarahnya. Ada beberapa macam pendekatan studi Islam. Yang pertama, pendekatan antropologis, di mana ilmu yang mempelajari manusia untuk pentingnya memahami agama. Yang kedua, pendekatan sosiologis, adalah materi studi Islam yang mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Jadi gimana agama mempengaruhi pemikiran dan juga pemahaman keagamaan. Yang ketiga, ada pendekatan filosofis. Pendidikan Islam dapat diartikan sebagai studi proses tentang kependidikan yang didasari dengan nilai-nilai ajaran Islam menurut konsepsi filosofis bersumberkan kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pendekatan historis atau sejarahnya.
Jadi sejarah sendiri itu adalah meninjau suatu permasalahan serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah. Jadi sejarah itu adalah studi yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian masa lalu yang menyangkut kejadian atau keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya ada pendekatan psikologis. Pengertian psikologis agama pada mulanya sering terjadi permasalahan dalam memberi batasan yang jelas dan tegas terhadap Islam. Kemudian pendekatan teologis normatif. Jadi dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu agama dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan lainnya. Selanjutnya ada pendekatan kebudayaan. Jadi kebudayaan adalah hasil dari cipta manusia dengan menggunakan dan mengerahkan segenap potensi batin yang dimilikinya. Di dalam kebudayaan tersebut terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat, dan lain-lain. Antara kebutuhan doktrin agama dan inklusivitas beragama. Jadi istilah doktrin ini berkaitan dengan suatu kebenaran dan ajaran. Sedangkan agama adalah pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Ada beberapa hal yang harus diyakini. Yang pertama itu iman kepada Allah, kemustahilan menemukan zat Allah, argumen keberadaan Allah, iman kepada malaikat, kitab, dan rasul Allah. Ruang lingkup ajaran Islam. Islam sebagai agama dan objek kajian akademik memiliki beberapa cangkupan dan ruang lingkup yang luas, yang antara lain ada akidah atau iman. Iman yang disebut sebagai dalam hadis Nabi SAW dan kemudian oleh para ulama dinamakan akidah. Jadi secara bahasa akidah itu mengandung beberapa arti. Yang pertama itu ada ikatan dan juga janji. Sedangkan secara terminologi, akidah adalah kepercayaan yang dianut oleh orang-orang yang beragama atau tali yang mengokohkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua ada syariat atau Islam. Jadi yang dimaksud di sini adalah syariah. Istilah syariah menurut bahasa berarti jalan, yakni jalan besar di sebuah kota. Syariah juga berarti apa yang diturunkan Allah kepada para rasulnya, meliputi akidah dan hukum-hukum Islam. Yang ketiga ada akhlak atau ihsan. Ihsan dalam arti khusus sering dinamakan dengan akhlak, yaitu tingkah laku dan budi pekerti yang baik menurut Islam. Akhlak berasal dari kata khalaqa, yaitu yang menjadikan atau membuat. Jadi ada 3 bentuk cara beribadah. Yang pertama itu melaksanakan ibadah dengan menyempurnakan syarat dan rukun atas dasar ikhlas karena Allah semata. Yang kedua melaksanakan ibadah dengan perasaan bahwasanya Allah melihat. Inilah yang dinamakan maqam muraqabah. Yang ketiga melaksanakan ibadah dengan cara tersebut dengan rasa terbenam dalam laut mukasyafah. Bagi orang yang memperoleh derajat ini, beribadah seakan-akan melihat Allah sendiri. Inilah makam Nabi SAW. Sabda Nabi ini mendorong kita untuk mencapai keikhlasan dalam beribadah dan dalam bermuqarabah pada setiap ibadah, serta menyempurnakan khusyuk, kuduk, dan hadir dalam hati. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.